Hai guys, jumpa lagi di video Qin Yi Chen. Buat yang baru gabung, admin ingetin kalau video ini adalah konten audiobook atau spoiler. Dan bagi yang belum subscribe, harap di-subscribe. Dan bagi yang sudah subscribe, admin ucapkan terima kasih. Tanpa basa-basi lagi, kita langsung ke TKP. Chapter 46. Karena spirit Pearl telah memadat, aku juga dapat mencoba mengkonsolidasikan Livesos Martial Pearl. Setelah Qin Yi Chen menarik napas dalam-dalam, menekan kegembiraan di hatinya, dia segera menenangkan hatinya. Identitas ahli pemurnian pil itu mulia, itu karena keberadaan seniman bela diri. Semakin kuat penggiat bela diri, semakin berharga dan sulit untuk membuat ramuannya. Karena luasnya martial penggiat, itu adalah identitas dari pil Refining Master. Lagi pula, di dunia ini, kita masih menghormati martial Dao. Seniman bela diri yang kuat, maha kuasa, memiliki pakar hebat, dapat membalikkan sungai, memanggil angin dan memanggil hujan, dan melakukan segala macam hal yang tidak dapat dilakukan oleh ahli pemurnian pil. Namun, bulan itu adalah seniman bela diri yang kuat, dan umur mereka bahkan lebih lama, itulah sebabnya semua makhluk mengejar seni bela diri. Pil Refining Master, Anda dapat menggunakan beberapa ramuan untuk mempertahankan umur, tapi itu bukan solusi jangka panjang. Setelah memadatkan Spirit Pearl, Qin Yi Chen mengeluarkan tungku pil kecil, mengeluarkan bahan yang sudah disiapkan, dan berada di ruangan untuk mulai menyempurnakan ramuan. Hal pertama yang dia sempurnakan adalah Gu Yuandan. Gu Yuandan, seperti namanya, dapat menstabilkan True Origin dan memperkuat meridian. Memadatkan mutiara bela diri sumber kehidupan masih berbahaya. Semakin banyak bakat bawaan kultivasi bela diri, semakin baik orang itu datang ketika saatnya tiba, di dalam tubuh True Origin, ketika kerusuhan, itu akan memberi dantian dampak yang lebih besar pada meridian. Jika tidak hati-hati, bisa gagal karena meridian dantian rusak. Asal sejati Qin Yi Chen di dalam tubuh telah sangat murni melalui penempaan langit dan bumi. Namun, intensitas meridiannya tidak terus meningkat. Itu sebabnya Qin Yi Chen harus menyempurnakan Gu Yuandan. Ini hampir setara dengan ramuan kelas 1 Gu Yuandan, dan telah berhasil disempurnakan segera, dan Qin Yi Chen sama sekali tidak memiliki banyak tekanan, dan dapat terus meramu pil. Itulah keindahan Spirit Pearl. Qin Yi Chen tidak akan semudah ini tanpa memadatkan Spirit Pearl. Selanjutnya adalah pil kondensasi esensi. Ini juga merupakan obat mujarab kunci yang dapat memadatkan Wuzu kali ini. Ini adalah ramuan kelas 1. Efeknya adalah menambahkan True Origin. Di bawah obat dan True Origin yang setara dengan dunia martial master dapat dihasilkan dengan segera. Ketika saatnya tiba jika Livesos Martial Pearl dipadatkan, True Origin saja tidak cukup. Khasiat obat dari pil kondensasi esensi dapat diperbaiki dalam satu gerakan. Qin Yi Chen beristirahat dan mendapatkan kembali semangatnya sebelum mulai memperbaiki. Berdasarkan pengalamannya selama 10.000 tahun, memurnikan ramuan kecil kelas 1, tentu saja, bukanlah masalah besar, dan tidak ada kecelakaan sama sekali. Pil kondensasi esensi telah berhasil disempurnakan. Serangkaian gerakan berikutnya seperti awan dan air yang mengalir terlihat di tangannya, satu demi satu, ramuan itu terus-menerus dilepaskan, dan seluruh ruangan dipenuhi dengan aroma obat yang menyegarkan. Tapi dalam setengah jam, selusin ramuan berbeda ditempatkan di depan Qin Yi Chen. Semuanya sudah siap. Kemudian, Qin Yi Chen duduk bersila, meletakkan telapak tangannya di pahanya, telapak tangan ke arah langit, dan True Origin di dalam tubuh perlahan bergerak di sepanjang rute spirit fisik di meridian. Kemudian dia mulai mengambil ramuan itu. Memusatkan Wuzu sebenarnya adalah hal yang relatif sederhana. Selama True Origin mencapai batas tertentu, itu tidak akan menjadi masalah. Jadi yang harus dilakukan Qin Yi Chen sekarang adalah cadangan. Setiap ramuan biasa diubah menjadi jalur asal sejati murni dan dituangkan ke meridian dan dantian. Dampak besar membuat tubuh Qin Yi Chen sedikit gemetar. True Origin yang baru ditambahkan, seperti Ruobotao, seperti Ruolang, tidak mendengarkan panggilan sama sekali, dan menabrak meridian dan dantian. Dengan dampak yang sangat besar, jika ada palu berat yang tak terhitung jumlahnya, menghantam seluruh tubuh dengan keras, dan rasa sakit datang dari atas dan ke bawah tubuh. Pada saat itu, dia hampir jatuh pingsan. Untungnya,
Kemauannya lebih kuat dari orang biasa, dan dia meninggal. Namun, meski begitu, seluruh tubuh Qin Yichen berkedut, wajahnya terlihat sedikit kurus, ototnya bengkak dan berkeringat. Tanpa ragu, Qin Yichen membawa Gu Yuandan. Khasiat obat Gu Yuandan segera berperan, menyebar ke seluruh tubuh, menempel pada meridian, membentuk penghalang pelindung. Tiba-tiba, Qin Yichen merasakan sakit yang jauh lebih sedikit. Crash bang, True Origin mengalir, menyatu menjadi sungai, dan mengalir ke dantian. Tapi sedikit, Qin Yichen merasa dantian sudah kenyang. Sudah waktunya, di bawah kendali kekuatan roh Qin Yichen, asal sejati di dalam dantian tiba-tiba runtuh. Ini seperti balon yang ditiup penuh, di bawah tekanan sekeliling, menabrak kiri dan kanan, bahkan jika Qin Yichen telah bersiap untuk pencegahan, masih ada jalan kekerasan True Origin untuk melarikan diri dari blokadenya, lolos dari dantian dan menabrak meridian. True Origins ini sama sekali tidak terkendali. Sama seperti Bison, Qin Yichen sangat tidak nyaman. Bahkan jika khasiat obat Gu Yuandan dipertahankan, masih ada rasa sakit seperti robekan di meridian. Berpegang pada, Qin Yichen mengatupkan giginya. Dia tahu bahwa sekarang adalah waktu yang paling penting untuk memadatkan wushu. Selama dia melewati kali ini dan memadatkan wushu, semua ini akan berlalu. Tapi seperti yang dia harapkan, di dantian, kelompok True Origins telah dipadatkan hingga batasnya, tetapi masih belum ada tanda-tanda sumber kehidupan martial Pearl. Jika Anda berubah menjadi orang yang tidak berpengalaman, Anda pasti akan kehilangan akal karena ketakutan, yang akan menyebabkan kegagalan kohesi. Namun, Qin Yichen sangat jelas. Ini karena True Origin saja tidak cukup. Selain itu, dia mengukur seberapa besar True Origin lebih buruk. Saya khawatir pil kondensasi esensi tidak cukup. Mata Qin Yichen menunjukkan ekspresi bijaksana. Pil kondensasi esensi adalah ramuan kelas 1 yang dapat melepaskan khasiat obat tingkat master bela diri. Dia bahkan bukan penggiat bela diri. Meridian mungkin tidak dapat menahan dampak dari True Origin. Oleh karena itu, dia langsung meminum 3 Gu Yuandan lagi, lalu mengeluarkan 2 pil kondensasi esensi. Kemudian dia membagi salah satu pil kondensasi esensi menjadi 2 dan hanya menelan setengah dari perutnya. Cici. Setelah khasiat obat dari pil kondensasi esensi menguap, tiba-tiba ia tampak seperti binatang buas yang terlepas dan bergegas ke meridian. Jika itu bukan lapisan tebal dari sifat obat Yuandan padat, meridian Qin Yichen akan langsung robek patah. Meski begitu, rasa sakitnya tak terbayangkan. Apalagi ini tidak bisa dihindari. Asal-usul sejati ini harus melewati meridian untuk memasuki dantian. Mendesis, Qin Yichen gemetar di udara, dan hampir ingin menghembuskan napas. Rasa sakit ini berlangsung sekitar 5 hingga 60 menit, dan True Origins yang kejam ini mengalir begitu saja ke dalam dantian. Namun, meski mereka memasuki dantian, True Origins ini masih di luar kendali dan ingin terus mengamuk. Ketika Qin Yichen sakit kepala, pemandangan tak terduga terjadi padanya. Bergantung di dantian, tidak ada manik-manik roh langit dan bumi yang bergerak, dan mereka tiba-tiba bergetar. Kemudian, True Origin yang kejam berubah menjadi seperti binatang buas jinak, melonjak dengan patuh, dan kemudian manik-manik roh langit dan bumi dihirup dan disempurnakan menjadi True Origin yang lebih murni dan dilepaskan. Chapter 47. Bantuan tiba-tiba dari surga dan bumi Lingzu tidak terduga untuk Qin Yichen, tetapi ini menyelamatkannya dari banyak masalah. True Origins yang dimurnikan ini menjadi sangat jinak, tetapi mereka adalah satu pemikiran, dan True Origins ini secara otomatis mengalir ke True Origin yang terkompresi. Namun, dengan penambahan True Origins ini, seluruh grup kompresi menjadi lebih tidak stabil, seolah-olah bisa meledak kapan saja. Namun, di bawah tekanan kekuatan roh Qin Yichen yang kuat, itu hanya mengejutkan. Saya tidak tahu sudah berapa lama, obat dari 1,5 essence condensation pill telah diserap dan diintegrasikan ke dalam kelompok kompresi. Oh, hai, pada saat ini, bola yang terkompresi tiba-tiba berdetak seperti jantung, dan kemudian menjadi sangat teratur. Dengan aturan ini, Qin Yichen merasa bahwa, apakah itu True Origin in Meridian atau Blood in Bloodline, dia tanpa sadar mengikuti detak dan tarian ini, bahkan jantungnya berdetak. Saat ini, Qin Yichen memiliki firasat yang kuat. Mutiara bela diri sumber kehidupan akan datang. Benar saja,
Setelah pola ini berlanjut hingga seluruh tubuh True Origin berjalan selama seminggu, seberkas cahaya dihasilkan di dalam True Origin yang terkompresi. Hai, suara indah datang dari dalam, dan Qin Yichen bergidik. Itu bukan karena sakit, ini adalah rasa nyaman yang sulit digambarkan dengan kata-kata. Dalam momen singkat ini, Qin Yichen merasa seluruh orang telah dihaluskan, dan semuanya terasa berbeda. Misalnya, dia bisa merasakan angin bertiup di sepanjang celah di antara jendela. Misalnya, dia bisa merasakan serangga bergerak di tanah. Dia bahkan bisa mendengar suara ibu di rumah sakit. Ini adalah persepsi seseorang. Dia tidak merasakannya sampai dia memusatkan mutiara bela diri sumber kehidupan, tetapi sekarang dia dapat dengan jelas melihat segala sesuatu yang terjadi di sekitarnya bahkan tanpa melihatnya dengan matanya. Selain itu, persepsi ini akan berangsur-angsur membaik dengan peningkatan ranah kultivasi bela dirinya. Sekarang, dia hanya bisa merasakan sekitar beberapa meter. Namun, ketika alam martial master tercapai, itu bisa diperpanjang hingga 10 meter, dan ke martial grandmaster, bahkan bisa mencapai 100 meter. Namun, Qin Yichen tidak memperhatikan ini, tetapi fokus pada mutiara bela diri sumber kehidupan yang diturunkan. Mutiara bela diri sumber kehidupan, menentukan kesuksesan seumur hidup seseorang. Hidup ini, apakah dia masih hanya bola seni bela diri biasa? Akibatnya, itu akan segera terungkap. Segera, True Origin terkompresi yang kaya semuanya diserap oleh Lifesos Martial Parut. Dan pada saat ini, di dunia luar, sekelompok cahaya terang tiba-tiba muncul di seluruh wilayah 10 kota Suanyun, memancarkan 4 sisi, menghilangkan semua bayangan dan kegelapan, seperti hari kabisat, menggantung di udara. Ketika seluruh langit diselimuti cahaya ini, banyak orang di 10 kota Suanyun mengangkat kepala dengan panik dan bingung, melihat ke arah sinar cahaya yang menyilaukan, hati semua orang ngeri dan ketakutan. Kelompok cahaya yang menyilaukan seperti cahaya ilahi dari kuil, menutupi seluruh langit dan bumi. Mereka merasa bahwa seluruh tubuh dan pikiran dicuci. Fenomena alam muncul, dan tidak ada yang bisa menjelaskan alasannya. Apakah Hibao lahir, atau apakah kuil itu datang? Di wilayah utara, jauh dari kerajaan surgawi Qilin, di halaman kecil yang elegan, dua lelaki tua berambut putih sedang bermain catur. Tiba-tiba, tangan mereka yang memegang kepingan-kepingan itu berhenti dengan ringan. Segera, dua mereka saling memandang dan melihat ke langit. Arah mana? Kerajaan surgawi Qilin. Salah satu lelaki tua itu bergumam kaget, dan kata-katanya penuh dengan keraguan dan kebingungan. Kerajaan surgawi Qilin hanyalah sebuah kabupaten kecil. Bagaimana fenomena alam ini bisa terjadi? Fenomena alam turun surga, aku khawatir sesuatu yang luar biasa akan lahir. Seorang lelaki tua lainnya juga berkata dengan emosi, dan ada cahaya yang bersinar di matanya yang tidak dapat dipahami oleh siapapun. Tiba-tiba, dia sedang menonton, pupil matanya melebar tajam. Au! Pada sinar terang itu, bayangan naga kesombongan muncul, dan langit berguncang. Meski hanya bayangan ilusi, ia telah menyebarkan kekuatan tak terlihat, tidak hanya makhluk di area di bawah bayangan naga, bahkan dua lelaki tua yang berada jauh di sini. Apa itu? Mata kedua orang itu sangat mengejutkan. Mereka semua berdiri dan tidak ada gerakan tenang. Cahaya ilahi, ditambah bayangan naga. Apa yang diberitakan ini? Apakah bisa dikatakan bahwa apa yang terjadi di wilayah surgawi kerajaan Qilin adalah peristiwa besar yang mengerikan? Itu harus diselidiki secara menyeluruh, harus dipahami. Dua lelaki tua bubar bersama dan menghilang di sini. Bukan hanya mereka, tetapi di suatu tempat yang tidak diketahui, seorang tua dengan ketenangan ilahi dan fitur bijak duduk di awan, dan tiba-tiba, matanya terbuka dan melihat ke suatu tempat di langit. Cahaya ilahi dan bayangan naga muncul di matanya. Setelah melihat pemandangan ini, wajah lelaki tua itu tampak kaget, dan dia berkata, jiwa naga telah lahir, bukankah Monarch overlook the whole world? Naga, simbol tertinggi, ada legenda di zaman kuno. Oleh karena itu, Human Rache menyebut dirinya, pewaris naga. Sepertinya ras manusiaku akan datang. Bahkan ada kegembiraan di wajah lelaki tua itu. Ras manusia bukan satu-satunya ras di benua ini, tentu saja, juga bukan ras yang paling kuat. Sebaliknya, ras manusia cukup lemah. Seandainya ras manusia tidak meninggalkan Sein, dengan suaka Sein, ras manusia akan ditelan dan diperbudak oleh ras lain. Kegelapan,
kegelapan tak berujung. Seorang pria muda dengan rambut hitam dan mata hitam tiba-tiba terbangun, bergumam di mulutnya, "Itu adalah nafas dari Tuan Naga, tidak mungkin salah." Di seluruh daratan, pengawal utama, semua merasakan keagungan-keagungan. Bahkan jika mereka berjauhan, mereka masih merasakan jantung berdebar dari jiwa. Hari ini, angin kencang, awan yang bergerak cepat. Mungkin banyak hal yang akan berubah setelah hari ini. Namun, fenomena alam dengan cepat menghilang, dan mereka ingin mengejar, tetapi mereka kehilangan arah, dan pada akhirnya, mereka tidak punya pilihan. Wilayah 10 kota Suanyun adalah perasaan paksaan yang paling jelas. Pada saat itu, 10.000 binatang berlutut, dan bahkan banyak pengawal utama dipindahkan ke arah berlututnya bayangan naga, seolah-olah menyembah dewa. Meski fenomena alam itu sudah lama berlalu, mereka tidak bangun untuk waktu yang lama. Di dalam ruangan, Qin Yichen, yang telah mengikuti Livesos Martial Pearl, belum merasakan semuanya. Melihat matanya hampir tidak ada warna, seperti bola sinar cahaya dari mutiara bela diri sumber kehidupan, alis Qin Yichen sedikit mengernyit. Sepertinya dia tidak senang dengan Livesos Martial Pearl. "Ini adalah mutiara bela diri sumber kehidupanku." Qin Yichen sedikit bingung. Mutiara bela diri sumber kehidupan ini, selain murni dan cerah, tampaknya sama dengan mutiara bela diri sumber kehidupan sama sekali tidak seperti yang dia miliki di kehidupan sebelumnya. Mungkinkah hidupnya masih hambar di Martial Dao? Jadi, jika demikian, dapatkah dikatakan bahwa lingzu dunia ini sama sekali tidak memberinya perubahan? Chapter 48. Mutiara bela diri sumber kehidupan. Ini adalah akar dari penggiat bela diri. Kekuatan seorang seniman bela diri terkait erat dengan mutiara bela diri sumber kehidupannya. Setelah martial penggiat menyatukan Livesos Martial Pearl, beberapa orang akan memiliki atribut unik. Atribut adalah kunci kekuatan seorang martial penggiat. Misalnya, seorang seniman bela diri yang memiliki atribut api, saat menggunakan True Origin, akan membawa kekuatan yang luar biasa dari atribut api. Dengan satu pukulan, apinya begitu tinggi, di mana seorang seniman bela diri biasa bisa melawan. Contoh lain adalah seniman bela diri dengan atribut angin. Jika sosok itu bergerak, jika angin sepoi-sepoi, keberadaannya berkabut, prajurit biasa bahkan tidak bisa menyentuh lengan bajunya. Ada juga seniman bela diri dari atribut bumi. Ada berbagai atribut lain, masing-masing dengan karakteristiknya sendiri. Singkatnya, atribut martial penggiat jauh lebih kuat daripada martial penggiat biasa. Ada juga jenis martial penggiat khusus, yang juga bisa disebut dengan atribut martial penggiat, yaitu martial spirit martial penggiat. Martial spirit martial penggiat adalah kultivasi bela diri yang membangkitkan jiwa khusus. Seperti atribut martial penggiat, mereka bisa mendapatkan berkah jiwa khusus, yang tidak sebanding dengan martial penggiat biasa. Jika demikian, baik atribut maupun martial spirit yang terbangun, martial penggiat ini, di benua ini, disebut Heaven Martial Penggiat. Namun, seniman bela diri semacam ini hanya ada dalam legenda. Di Heavenly Killing King, atribut martial penggiat dan martial spirit martial penggiat, keduanya termasuk langka seperti bulu phoenix dan tanduk unicorn. Begitu muncul, akan menimbulkan sensasi yang luar biasa, apalagi martial penggiat yang legendaris. Li Yuanba, apakah keberadaan khusus? Ia dilahirkan dengan kekuatan ilahi, yang sepertinya tidak ada habisnya, seolah-olah, dengan palu, tidak ada yang tidak dapat ia hancurkan. Namun, anehnya Li Yuanba tampaknya tidak memiliki atribut apapun, dan tidak ada berkah martial spirit khusus. Dia adalah kekuatan ilahi murni. Ini mungkin bakat bawaannya. Sayangnya, mutiara bela diri sumber kehidupan Qin Yichen tampaknya termasuk dalam mutiara bela diri biasa dari tanpa atribut. Karena jika ada atribut Livesos Martial Pearl, warna yang berbeda akan muncul. Misalnya, seniman bela diri dari atribut api, mutiara bela diri sumber kehidupan akan berwarna merah. Uzu Qin Yichen, tanpa warna apapun. Selain itu, tampaknya tidak semuanya membangkitkan martial spirit khusus. Itu sebabnya Qin Yichen mengerutkan kening. Dia tidak bisa mengerti mengapa surga dan bumi Wuzu tidak mengubah bakatnya. Namun, Qin Yichen bukanlah seseorang yang menyerah begitu saja. Karena, mutiara bela diri sumber kehidupan di depannya masih berbeda dengan mutiara bela diri sumber kehidupan biasa.
Bahkan jika dia lebih terang dari wuzhu biasa, ini juga berbeda. Qin Yichen membuka matanya, kilatan cahaya melintas di matanya, lalu dia mengulurkan telapak tangannya, jantungnya bergerak, dan pisau tangan yang dipadatkan oleh True Origin muncul di tangannya, dan kemudian, dia melemparkan pisau itu langsung ke arah tanah. Siu, pisau tangan yang memancarkan cahaya putih tidak berhenti sama sekali, sehingga tidak memasuki tanah, hanya menyisakan lubang gelap. Mata Qin Yichen berkilat tajam, dan dia dengan cepat berjalan ke gua ini. Telapak tangannya menyentuh gua, dia bisa merasakan panas yang menyengat, dan sekeliling gua sangat rata, yang menunjukkan bahwa pisau tangan itu sangat tajam, belum lagi potongan emas dan batu giok, setidaknya itu terbukti bahwa ia memiliki atribut yang tidak dimiliki oleh True Origin biasa. Ketajaman seperti pedang, dan suhu seperti api. Apa sebenarnya atribut ini? Menyentuh tanah, Qin Yichen bingung. Hamparan dua atribut berbeda, bahkan dengan pengetahuannya, tidak jelas apa atribut ini. Setelah memikirkannya lama sekali, dia tidak memikirkannya, jadi dia tidak terus berpikir. Karena, apapun atributnya, dia dapat mengetahui bahwa ini jelas bukan atribut biasa. Dan, ternyata dia adalah atribut marsial penggiat. Namun, warna asal sejatinya sama dengan warna seniman bela diri biasa. Ini bukan hal yang buruk. Anda bahkan dapat membingungkan lawan Anda untuk mencapai hasil yang tidak terduga. Jadilah kuat. Qin Yichen, setelah keluar dari kerajaan surgawi Qilin, tahu seberapa besar benua itu dan tidak akan puas dengan status quo. Setelah membereskannya, dia keluar dari ruangan. Berdiri di bawah matahari lagi, Qin Yichen merasakan perubahan seluruh tubuhnya dengan lebih jelas. Bahkan ia bisa merasakan panas matahari, menembus kulit dan menembus ke dalam tubuh. Setelah Spirit of the Sea of Consciousness memadat, dan Livesos Martial Pearl didantian, ada beberapa perubahan halus dalam temperamennya, dan perubahan semacam itu dapat dirasakan secara samar, tetapi, tidak dapat dikatakan dengan tepat apa berbeda. Sekarang, Li Yuanfei dan Ran Rui, berdiri di depan Qin Yichen, telah merasakan perubahannya. Apakah kamu sudah menyatukan Spirit Pearl? Sudahkah kamu membentuk mutiara bela diri sumber kehidupan? Di mata mengejutkan dua orang, Qin Yichen mengangguk sambil tersenyum. Kecepatanmu terlalu cepat, dua orang merasa. Namun, bagi remaja yang memberi mereka terlalu banyak kejutan ini, kapasitas mental mereka menjadi jauh lebih tinggi. Setelah kejutan singkat, Li Yuanfei memberitahu Qin Yichen tentang kedatangan Lin Haoqing ke sini. Lin Haoqing, sepertinya dia tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Mata Qin Yichen sedikit menyipit. Lin Haoqing sudah sampai pada langkah ini. Ini hanya untuk mengatakan bahwa cucu Lin tua di rumah Lin sudah sekarat. Jika tidak, dia tidak akan terlalu cemas. Kakek Old Lin tidak menyerah, jadi dia tidak memberinya semua keluarga Lin. Kehidupan sebelumnya adalah karena Lin Haoqing membunuh Lin Haotian dan mendapatkan relik Lin Haotian di depan kakek Lin tua. Kakek Old Lin memberinya keluarga Lin. Tapi sekarang berbeda, Lin Haotian tidak mati. Setelah kembalinya Old Lin, keluarga Lin kemungkinan akan terbagi menjadi dua. Inilah yang tidak ingin dilihat Lin Haoqing. Oke. Qin Yichen mengerang sedikit, dan segera punya rencana. Nyatanya, masalah ini mudah diselesaikan, asalkan dia bisa melihat Grand Old Lin. Dia juga membutuhkan kekuatan keluarga Lin ini, ketika saatnya tiba, Ye, Lin, Li, dan ketiganya bersama-sama memiliki kesempatan untuk memasuki kota kerajaan. Qin Yichen kemudian kembali ke halaman kecil dan berjalan ke tempat tinggal keluarga Lin Haotian. Qin Yichen, Lin Miaohan, yang baru saja keluar dari ruangan, melihatnya, dan matanya tiba-tiba bersinar. Dia berjalan dengan langkah kecil. Wajah cantik itu merah, imut dan cantik. Meski orang biasa, kecantikannya tidak bisa diblokir. Rambut hitamnya seperti pernis, dan kulitnya seperti batu giok yang hangat. Dia seperti kuncup bunga kamelia, segar dan halus, cantik tapi bukan setan, tapi dia juga memiliki daya tarik tersendiri. Setelah Lin Miaohan datang, dia langsung memegang lengan Qin Yichen, seolah-olah dia takut pada detik berikutnya, dia melarikan diri. Memang benar bahwa Lin Miaohan tidak sering melihatnya sejak dia datang ke kota Suanyun, dan sudah beberapa hari sejak dia tidak melihat siluet Qin Yichen. Secara khusus, dia juga mendengarkan beberapa diskusi tingkat rendah dari keluarga Li,
mengatakan bahwa nona muda sulung keluarga Li Lingyan juga sepertinya menyukai Qin Yichen. Saya tidak tahu mengapa, Lin Miaohan memiliki rasa asam di hatinya. Chapter 49. Bahkan mungkin Lin Miaohan tidak merasa gugup dengan Qin Yichen dan peduli dengan Qin Yichen. Bahkan sekarang, dia hampir menempel pada Qin Yichen. Merasakan kelembutan dan suhu dari lengannya, Qin Yichen merasa cukup nyaman. Di kehidupan sebelumnya, dia tidak berani berharap bahwa Dewi di hatinya suatu hari akan menjadi sangat ambigu dan sangat bergantung pada dirinya sendiri. Lin Miaohan, ketika dia pertama kali membangkitkan cinta, cinta pertamanya juga merupakan cinta pertamanya. Perasaan ini sangat istimewa, karena itu, Qin Yichen juga senang dengannya, dan bahkan lupa untuk datang. Dengan caranya, itu akan menjadi sepotong kue untuk membuat seorang gadis muda di Kapulaga bahagia. Untuk sementara, tawa berlanjut. Qin Yichen, bagaimana dengan Qin Yichen? Ada suara wanita lain di luar halaman, lalu suara langkah kaki terdengar langsung. Qin Yichen, pengunjungnya adalah Li Lingyan. Setelah masuk, apa yang dia lihat adalah bahwa Lin Miaohan hampir bersandar pada Qin Yichen, dan bukannya mendorong peri kecil ini pergi, Qin Yichen menikmati menggodanya. Li Lingyan sendiri tidak tahu kenapa, Lin Miaohan langsung menyamai goblin di hatinya. Dia menyipitkan mata dan menatap dengan berbahaya ke area di mana keduanya bersentuhan. Namun, nona muda Lin Miaohan kami tidak tergerak. Sebaliknya, lengan Qin Yichen semakin diperketat dalam demonstrasi umum, dan, seperti provokasi, bergerak ke arah Li Lingyan mengerutkan kening. Seolah-olah Anda disumpah di wilayah kedaulatan Anda. Tiba-tiba, Qin Yichen merasakan bau medis di udara, dan senyum di wajahnya membeku. Dia melirik Li Lingyan, yang menyipitkan mata, lalu melirik Lin Miaohan, yang sedang mengerutkan kening. Dia merasa seolah-olah dia sedang duduk di atas jarum, mencoba menarik diri dari tempat yang benar dan salah ini, tetapi menemukan bahwa lengannya tidak dapat ditarik keluar sama sekali. Ini, apa yang harus kita lakukan? Qin Yichen berkeringat di dahinya. Di kehidupan sebelumnya, dia mengabdikan dirinya untuk berkultivasi, tidak menjaga perasaan pribadi anak-anaknya, dan tentu saja tidak tahu bagaimana menyelesaikan hal-hal seperti itu. Tapi pada awalnya, banyak wanita yang menyukainya, bahkan ada yang begitu putus asa padanya sehingga dia tidak akan pernah menyesalinya. Kejadian itu, dia tidak akan pernah melupakannya. Hidup ini, dia tidak memiliki kebencian, memiliki keluarga yang bahagia, dia tidak akan membiarkan dirinya meninggalkan penyesalan. Dia akan mencoba yang terbaik untuk membayar utangnya kepada mereka. Namun, setelah Qin Yichen melihat ibunya mengintip ke pintu halaman kecil, dia tiba-tiba menjadi hitam. Tidakkah dia tahu putranya ada di Fire Pit sekarang? Mengapa Anda tidak masuk dan menariknya? Ibu sejati, oh, Xiao Chen ada di sini. Saat ini, pintu sebuah ruangan di halaman terbuka dan Lin Aotian keluar. Mendengar suara ini, Qin Yichen benar-benar menangis. Melihat wajah nakal Lin Aotian, dia benar-benar ingin menciumnya dengan ganas. Penyelamat, Paman Lin. Qin Yichen tersedak. Mata Lin Aotian pertama kali tertuju pada putrinya, dan dia menatap Lin Miaohan, yang memegang erat lengan Qin Yichen. Kemudian dia menemukan Li Lingyan berdiri di halaman. Paman Lin, aku punya sesuatu untuk mencarimu. Lagi pula, ayahlah yang datang. Lin Miaohan melepaskan lengan Qin Yichen, dan yang terakhir dengan cepat menarik Lin Aotian, yang belum bereaksi, berlari ke kamar. Ya Tuhan, itu terlalu menakutkan. Pada awalnya, dia tidak begitu gugup bahkan menghadapi kekuatan super itu. Setelah mereka pergi, Li Lingyan dan Lin Miaohan di halaman masih saling memandang. Orang biasa semurni air, ganas dan liar, keduanya berbeda, tetapi mereka hanya memiliki gaya. Kamu adalah Lin Miaohan, kamu adalah Li Lingyan. Dua orang berbicara pada waktu yang hampir bersamaan. Dua orang tampaknya telah memahami kehadiran satu sama lain. Lagi pula, Qin Yichen membawa Lin Miaohan ke keluarga Li Danlou, dan mengajarinya cara mempraktikkan cairan obat, jadi Li Lingyan secara alami mendengarnya. Tidak lama, Tuan Qin sangat kurang ajar. Li Lingyan bergumam, aku tidak berlama-lama dengan Yichen, aku khawatir dia akan dibawa ke jalan yang bengkok oleh beberapa wanita jahat. Lin Miaohan melawan, Yichen, dua kata, biarkan Li Lingyan menggertakkan giginya dengan manis. Yang satu disebut Yichen, dan yang lainnya disebut Qin Master.
Iya, Bibi, kenapa kamu di sini? Sudut mata Lin Miaohan, Yu Guangsu, melihat Du Binglan berdiri di depan halaman dan menatap Li Bingyan. Dia menjatuhkan Li Lingyan, berlari dan berjalan mendekat, meraih lengannya, dan memanggil dengan manis. Bibi, Li Lingyan tidak tahu kenapa, dan tiba-tiba berlari untuk menyenangkan Du Binglan. Bibi, namaku Li Lingyan, kita bertemu terakhir kali. Dia akan sangat dekat, ini nona muda Li Mansion. Mata Du Binglan bersinar, tapi dia ingat saat pertama kali bertemu, gadis itu mengikuti putranya ke kamar. Jika nona muda tertua Li Mansion bisa menjadi menantu perempuannya, maka ketika dia dan kakak perempuannya tercengang, ada satu hal lagi yang bisa dipamerkan. Para orang tua, siapa yang tidak ingin anaknya lebih baik dari dirinya sendiri? Melihat dua gadis seperti bunga bersaing untuk menyenangkan diri mereka sendiri, mulut Du Binglan terbuka dengan senyuman. Pada periode berikutnya, sesuatu terjadi pada Li Mansion yang tidak dapat dipahami oleh Li Yuanfei. Sikapnya yang kikuk, bahkan putrinya yang bahkan tidak pernah mendengarkan kata-katanya, sering mengajak seorang wanita keluar untuk berbelanja dan kembali dengan beban penuh setiap saat. Penampilan yang menyanjung membuat Li Yuanfei merasa bahwa dialah ibu yang pro. Namun, setelah dia tahu bahwa pria itu adalah ibu Qin Yichen, dia berhenti berbicara dan tidak keberatan atau setuju, tetapi uang saku Li Lingyan entah kenapa beberapa kali lebih banyak. Di sini, setelah Qin Yichen dan Lin Aotian memasuki ruangan, mereka akhirnya santai. Lalu di luar, Lin Aotian ingin bertanya kepadanya apa yang sedang terjadi, tetapi setelah matanya tertuju pada Qin Yichen, matanya tiba-tiba melebar dan dia berseru, "Hei, Xiao Chen, kamu telah memadatkan mutiara bela diri sumber kehidupan." Lagi, meskipun bakat bawaannya tidak menonjol, bagaimanapun juga, itu adalah garis darah keluarga Lin, yang masih memiliki penglihatan. Yah, itu menerobos hari ini. Qin Yichen sedikit tersenyum, tidak sama sekali. Omong-omong, sumber kehidupan marsial Pearl baru dipadatkan pada usia 16 tahun, yang cukup terlambat. Namun, Lin Aotian yang mengenalnya tidak tenang saat ini. Anda tahu, lebih dari sebulan yang lalu, Qin Yichen hanyalah seorang bocah narkoba yang membantu mengatur ramuan obat. Selain itu, dia belum pernah melihat Qin Yichen memperbaiki seni bela diri. Mengapa dia tiba-tiba menjadi seniman bela diri? Anakmu benar-benar diberkati, merupakan berkah besar bagi ayahmu untuk memiliki putra seperti itu. Melihatnya yang masih tidak sombong, Lin Aotian mau tidak mau merasa bahwa dia sangat menyukai anak laki-laki di depannya. Chapter 50. Qin Yichen adalah orang yang bersyukur. Oleh karena itu, dia tidak pernah melihat keluarga Lin Aotian sebagai orang luar. Dia selalu memperlakukan Lin Aotian sebagai penatua. Setelah melihat kelelahan di bawah senyum Lin Aotian, pikiran Qin Yichen juga sangat tidak menyenangkan. Di luar, hadiah Lin Aoqing untuk membunuh Lin Aotian hampir bersifat semi-publik. Selama Lin Aotian meninggalkan keluarga Li, dia mungkin tidak dapat mengambil 10 langkah, dan dia akan menderita dari tangan beracun orang-orang Lin Aotian. Dulu kakaknya, sekarang dia akan mati. Suasana hati Lin Aotian bisa dibayangkan. Dia tidak ingin bersaing dengan Lin Aoqing untuk posisi patriark keluarga Lin. Dia tidak berpikir dia bisa mengelola keluarga Lin yang besar, dan bahkan merasa bahwa Lin Aoqing adalah pilihan terbaik untuk keluarga Lin. Namun, ini tidak penting sekarang. Dua orang ditakdirkan untuk tidak hidup berdampingan. Paman Lin, sekarang saatnya kamu mengambil keputusan. Qin Yichen menghela nafas dan berkata. Setelah itu, senyum di wajah Lin Aotian perlahan mengeras. Ya, dia harus membuat pilihan. Tidak mungkin Lin Aoqing membiarkan dirinya pergi, bahkan jika dia menonjol. Setelah itu, Lin Aoqing tidak dapat membiarkan keluarga Lin melakukan silsilah ini. Bagaimana melakukan? Lin Aotian menarik napas berat sebelum melihat ke arah Qin Yichen. Situasi saat ini, meski tidak optimis, belum mencapai level yang tidak dapat diperbaiki. Mengandalkan informasi dari Ye Liangchen, situasi keluarga Lin Qin Yichen juga jelas. Meskipun, sisi baiknya, keluarga Lin sudah dipandu oleh Lin Aoqing, tapi dia belum mengendalikan seluruh keluarga Lin. Keluarga, berita tentangmu benar-benar diblokir oleh Lin Aoqing. Mereka yang membunuh hanya tahu bahwa mereka ingin membunuh dan membunuh pembunuh Lin Sijun. Mereka tidak tahu identitas asli Anda, jika tidak,
orang-orang dari tetua keluarga Lin, sama sekali tidak mungkin bagi Lin Aoqing untuk melakukan ini. Aku yakin, kakek tua Lin tua dan keluarga Lin itu adalah veteran. Aku tidak tahu apakah kamu masih hidup, apalagi kamu telah datang ke kota Suanyun. Mendengarkan kata-kata Qin Yichen, raut wajah Lin Aoqing juga bermartabat. Sekarang dia bahkan tidak bisa keluar dari pintu Li Mansion, jangan menyebut keluarga Lin, dan, bahkan jika berita itu dirilis, dapatkah itu diteruskan ke telinga Old Lin dan mengatakan bahwa itu, sangat mungkin Lin Aoqing dipaksa itu juga buruk untuk Old Lin. Ini juga hal terakhir yang ingin dilihat Lin Aotian. Apakah kamu tahu bagaimana ayahku? Lin Aotian masih merindukan ayahnya di rumah. Paman, yakinlah, meskipun Old Lin sekarang sakit parah, dia belum mencapai yang terburuk. Ada kenangan kehidupan sebelumnya, Qin Yichen tahu bahwa Lin Aoqing hanya mengambil patriark keluarga Lin setelah 1 tahun, jadi Grand Old Lin memiliki setidaknya 1 tahun masa hidup. Paman, bisakah kamu berbicara denganku? Apa alasan mengapa Old Lin sakit parah? Meskipun Ye Liangchen menyebutkan kondisi Grand Old Lin, Qin Yichen merasa pasti ada perasaan yang tersembunyi. Lin Aotian membersihkan emosinya dan perlahan berkata, ayah melawan pembenci lebih dari 10 tahun yang lalu, dan meskipun dia cukup beruntung untuk menang, dia juga terluka parah. Sejak itu, tubuh ayah tidak sebaik hari itu, cederanya tidak sembuh, bahkan jika biayanya mahal untuk mengundang Grandmaster pemurnian pil kota kerajaan, itu hanya untuk sementara menahan kerusakan cederanya. Aneh untuk mengatakan bahwa meskipun cedera ayah pada awalnya melukai jeroan, ada tanda-tanda penyembuhan pada saat itu, tetapi dalam beberapa hari, lukanya semakin parah, dan sejak saat itu semakin memburuk. Mendengar ini, Qin Yichen hampir mengerti. Setelah ayah dari Old Lin jatuh sakit, Lin Aotian, satu-satunya jalan dari keluarga Lin, diasingkan. Menghubungkan semuanya, hanya satu orang yang mendapat untung, Lin Aoqing. Tampaknya ambisi serigala Lin Aoqing bukanlah hal baru. Kakek Old Lin benar-benar mengadopsi orang malang tanpa pamrih untuk melupakan bantuan dan melanggar keadilan. Paman, jika kamu bisa mempercayaiku, berikan aku hal yang sama dengan tokenmu. Saya menyelinap ke keluarga Lin dan menghubungi Grand Old Lin untuk menunjukkan padanya. Padahal, masalah ini masih sangat mudah dipecahkan. Selama kakek tua Lin dapat berdiri dan memimpin situasi keseluruhan keluarga Lin, maka tidak akan ada apa-apa baginya Lin Aoqing, dan dilema saat ini akan terselesaikan. Lagi pula, kakek tua Lin dulunya adalah tulang punggung keluarga Lin, dan juga pengawal utama nomor 1 di 10 kota Suanyun. Gengsinya cukup untuk menghalangi semua orang. Namun, setelah mendengarkan kata-kata Qin Yichen, kulit Lin Aotian tampak agak kusut. Dia menghela nafas perlahan setelah beberapa saat, berkata, Xiao Chen, bukan karena pamanmu tidak mempercayaimu, tapi kamu menyelinap ke Lin sendirian keluarga, itu terlalu berisiko. Saat ini, meskipun aku tinggal di Li Mansion sepanjang hari, tapi aku juga tahu beberapa berita di luar, aku khawatir tekad Lin Aoqing untuk membunuhmu tidak lebih lemah daripada menyingkirkanku. Dia berkata sambil menggelengkan kepalanya. Dia tidak bisa membahayakan Qin Yichen karena urusannya sendiri. Paman, yakinlah, aku memiliki kemampuan untuk menyelamatkan hidupku, dan mungkin aku bisa menyembuhkan luka Grand Old Lin. Mengenai kekhawatirannya, Qin Yichen secara alami merasakannya. Dia hanya terkekeh, tapi berkata dengan percaya diri. Apa, bisakah kamu menyembuhkan luka ayahku? Tidak, tidak mungkin. Bahkan Grandmaster pemurnian pil dari Royal City tidak dapat menahannya, bagaimana Anda bisa? Mata Lin Aotian pertama kali menunjukkan ekspresi harapan, tetapi segera dia sedikit kecewa untuk menggelengkan kepalanya. Paman, menurutmu apa yang disebut Grandmaster pemurnian pil kota kerajaan pasti lebih baik dariku? Mengatakan ini, Qin Yichen tiba-tiba muncul dengan kebanggaan dan kepercayaan diri yang tak tertandingi. Kalimat ini sangat mengejutkan Lin Aotian. Dari nada suara Qin Yichen, dia mendengar bahwa Qin Yichen tidak melihat Grandmaster pemurnian pil kota kerajaan sedikitpun. Dia baru ingat bahwa bocah di depannya bukan lagi bocah narkoba sebulan yang lalu. Bocah ini telah tumbuh menjadi eksistensi yang sulit dijangkau. Setengah jam kemudian, Qin Yichen, mengenakan jubah hitam, datang ke pintu kedai paling terpencil di dekat distrik Barat Suanyun. Sepertinya pub ini sudah ada sejak lama. Dua pintu pudar terbuka secara acak.
Di depan pintu, ditumbuhi rumput liar. Di antara rumput liar ini, ada dua singa batu yang lebih perkasa. Pada saat ini, kedua singa batu itu juga bengkok ke tanah, dan mulut raksasa yang menghadap ke langit sepertinya menceritakan tahun-tahun gemilang yang mereka alami di masa lalu. Di atas pintu kedai, sebuah plakat pintu digantung miring. Sudah ada beberapa retakan pada plakat pintu ini, tetapi jika Anda dapat mengidentifikasinya dengan cermat, Anda masih dapat melihatnya, dan flamboyan itu diukir dengan 4 karakter besar, Kedai Bangau Kuning. Chapter 51. Kedai Bangau Kuning mungkin sudah tidak dikenal lagi, namun banyak orang tua yang masih mengingat kemegahannya. Itu dulunya adalah tempat tersibuk. Karena keluar 50 li atau lebih dari sisi ini adalah pembuluh darah Black Demon Mountain yang menganggap orang biasa sebagai area berbahaya. Black Demon Mountain adalah surga bagi para petualang dan tentara bayaran. Meski ada bahaya fatal di pegunungan, namun tetap menarik banyak orang dengan manfaat yang sangat besar. Dan Yellow Crane Tavern ini awalnya dibangun oleh Suanyun No. 1 Powerhouse, Grand Old Lin dan Lin Huarong. Oleh karena itu, ini pernah menjadi tempat paling ramai di kota Suanyun. Namun, setelah Grand Old jatuh sakit, kedai tersebut tidak turun dan tidak pernah membuka pintu lagi. Hai. Dengan 2 pintu kayu mengerang sedikit kewalahan, Qin Yichen melintas ke dalamnya. Melihat meja dan kursi yang berantakan, dan kedai minuman yang syarat, dia mengerutkan kening, melihat sekeliling, dan dengan ragu berseru, apakah ada orang di sana? Di kedai, hanya gema dan suara berderit angin dingin melalui pintu kayu, sama sekali tidak merespon. Setelah 2 bunyi bip lagi, tidak ada yang menjawab. Apakah Paman Lin salah? Ada kilasan keraguan di mata Qin Yichen. Saat dia hendak pergi, suara ketukan meja terdengar dari lantai. Berisik, berisik, mengganggu tidur paman ini, bisakah kau membelinya? Seringai berani dan bersumpah datang dari lantai, bahkan jika ada suara menendang bangku. Untuk sesaat, siluet kekar jatuh dari ruangan dengan pintu di lantai atas dan keluar. Batuk-batuk, Qin Yichen. Qin Yichen terbatuk, menangkupkan satu kepalan tangan di tangan lainnya memberi hormat. Namun, sebelum dia selesai berbicara, sebuah bayangan gelap bersiul padanya. Hei, jangan lakukan itu, aku punya sesuatu untukmu. Untungnya, kekuatan rohnya tidak lemah, dan Wuzu dipadatkan lagi. Segera, dia menginjak kakinya dan dengan cepat merunduk. Ledakan, dengan suara udara yang pecah jatuh ke tanah, semburan debu muncul, dan di dalam debu, samar-samar terlihat bahwa sebuah bangku tertanam dalam di tanah di mana hanya Qin Yichen berada. Benar-benar kejam, melihat bangku 2 inci yang jatuh ke tanah, mulut Qin Yichen tidak bisa menahan diri untuk tidak bergerak. Jika dia tidak menghindarinya tadi, akan ada lubang darah ekstra di tubuhnya. Apa? Sua, hai, tidak menunggu Qin Yichen mengatur napas, 2 suara udara yang membelah terdengar, yang membuatnya mati rasa untuk sementara waktu, dan kemudian dia menghindar dengan cepat. Hantu gelap, hentikan, aku Lin Aotian, dan dia di sini untuk merawat kakek tua Lin yang terluka. Dalam proses menghindar, Qin Yichen akhirnya mau tidak mau berteriak keras. Dengan cara ini, dia pasti akan dibunuh oleh orang ini. Sua, itu adalah kata-kata Qin Yichen yang jatuh, dan dia merasakan angin mabuk bertiup, dan dalam sekejap mata, sebuah lengan yang tebal sudah bersandar di bahunya. Memutar kepalanya, dia melihat siluet kekar muncul di depannya. Orang ini jelas bukan di bawah Li Yuanba. Pikiran tunggal terlintas di hati Qin Yichen, dan dia tidak ragu bahwa lengan yang bertumpu di bahunya dapat berubah menjadi pisau penyelamat hidup kapan saja. Nak, apa yang kamu katakan? Siluet kekar terbuka, dan suaranya agak serak, seolah sudah lama tidak diucapkan. Qin Yichen perlahan mengalihkan pandangannya ke wajah pria kekar yang kuat ini, yang menatap dirinya sendiri dengan sepasang mata merah. Melihatnya, seolah-olah dia tidak berbicara dengan hati-hati, dia tidak akan ragu sedikitpun. Dark Ghost, apakah kamu masih mengenalinya? Qin Yichen menghela nafas. Meskipun pria kultivasi ini adalah basis kultivasi yang baik, kesadarannya agak tidak jelas karena minum dalam jangka panjang. Dia takut untuk pergi bersamanya saat ini, dan langsung mengeluarkan batu giok yang diberikan Lin Aotian dari tangannya. Sua, saat dia mengeluarkan jade, dia direnggut oleh pria kuat itu. Giok ini adalah hadiah ulang tahunku yang ke-10 untuk Aotian. Melihat liontin batu giok ini,
kegembiraan melintas di mata pria yang kuat itu. Segera, kulitnya tiba-tiba tenggelam. Telapak tangan yang dibalik di bahu Qin Yichen langsung menangkap leher Qin Yichen. "Di mana kamu mendapatkan liontin giok ini, Ao Tianren?" "Aku, persetan." Di bawah lengan yang kokoh dan mabuk ini, Qin Yichen merasa lehernya dijepit oleh penjepit besi, dan bahkan bernapas menjadi agak sulit, dan wajahnya menjadi merah. "Ayo pergi, Lao Su." Qin Yichen meraih lengannya dengan dua tangan dan ingin membukanya, tetapi menemukan bahwa lengan itu seperti tiang besi, dan dengan kekuatannya, dia tidak bisa mengguncangnya sama sekali. Dia hanyalah seorang seniman bela diri yang baru saja membentuk seorang seniman bela diri. Meskipun dia memiliki fisik roh, dia jauh lebih kuat dari pengawal utama di level yang sama. Namun, pengawal utama ini sudah menjadi pengawal utama level Martial Grandmaster. Sebagai perbandingan, celah itu bukan hanya titik bintang. "Sialan, Lao Zi nama terkenal, jika kamu mati di tangan hantu kegelapanmu, itu terlalu salah." Qin Yichen tidak bisa menahan diri untuk berbisik di dalam hatinya, dan kemudian dia menggerakkan pikirannya, dan kekuatan roh menembus mutiara mata Dark Ghost. Namun, dia juga menangkap akal sehatnya agar tidak membutakan matanya. Di bawah serangan Spirit Power, Dark Ghost hanya merasakan sakit di matanya. Dalam kelalaian ini, Qin Yichen telah bersandar dan lengannya patah. "Uhuk-uhuk," kata Lao Su, "itu adalah orang yang diundang untuk menyelamatkan kakek tua Lin, dasar hantu kegelapan, uhuk-uhuk." Setelah melangkah mundur, Qin Yichen membelai leher yang jelas-jelas merah, terbatuk beberapa kali, dan memarahi. Seandainya bukan karena komentar Lin Aotian bahwa dia akan datang ke sini untuk menemukan seseorang yang memiliki hubungan asmara dengan kakek Old Lin, sehingga dia akan berbaur dengan keluarga Lin, dia tidak akan datang ke tempat hantu seperti itu. Namun, jika Anda bisa mendapatkan bantuan dari orang ini, itu akan menjadi perjalanan yang berharga. Setelah Dark Ghost menggosok matanya, dia tidak terburu-buru sama sekali, tetapi berdiri diam, menyipitkan mata dan mengunci Qin Yichen, seolah menunggu dia menjelaskan semuanya. "Jika kamu memikirkannya, jika terjadi kesalahan dengan Lin Aotian, dia akan memberiku token ini dan membiarkanku datang kepadamu di tempat ini." Qin Yichen memutar matanya ke arahnya. "Maksudmu, Aotian masih hidup?" Mendengar kalimat ini, mata Dark Ghost memancarkan kejutan yang tulus, dan dia bertanya, "Di mana dia?" "Bawa aku menemuinya." "Berhenti." Ketika dia melihatnya lagi, Qin Yichen melompat pergi dan melihat bahwa suasana hatinya telah stabil sebelum dia berkata, "Paman Lin ada di rumah Li di kota, tapi sekarang Lin Aoqing tahu dia ada di sana. Jika Anda di masa lalu, itu akan dihentikan oleh orang-orang Lin Aoqing. Bahkan prajurit-prajurit dan jenderal kepiting itu bisa menghentikanku." Dark Ghost dengan dingin mendengus, temperamen yang hebat keluar dari tubuhnya, menyapu keadaan ketidaksadaran sebelumnya. "Orang-orang itu tidak bisa menghentikanmu, tetapi apakah menurutmu Lin Aoqing akan membiarkanmu masuk dan keluar dari keluarga Lin setelah kamu melihat Paman Lin? Apakah Anda akan membiarkan Anda melihat Grand Old Lin?" Qin Yichen sakit kepala. Mengapa IQ orang ini terlihat lebih rendah dari Li Yuanba? "Kamu benar, keluarga Lin saat ini bukan lagi keluarga Lin yang asli." Dark Ghost menghela nafas, dan ada kesedihan di matanya. "Lin Huarong, pembangkit tenaga nomor 1 di kota Suanyun untuk menegur langit dan bumi, siapa yang mengira dia mengalami hari seperti itu?" Chapter 52. Apa yang kamu ingin aku lakukan? Setelah beberapa saat, Dark Ghost menjadi tenang dan bertanya pada Qin Yichen. "Aku mengatakannya begitu aku datang. Bahwa aku menemui Pastor Old Lin. Saya akan merawatnya ketika saatnya tiba. Bukankah semuanya sudah terpecahkan?" Qin Yichen berdeham dan menyentuh lehernya, yang masih sakit, dan memberinya pandangan tidak senang. "Bisakah kamu menyembuhkan saudaraku Lin?" Dark Ghost tidak mempercayainya. Selama bertahun-tahun, berapa banyak Grandmaster pemurnian pil yang mampu dia temukan tidak berdaya dengan penyakit Lin Huarong. Bisakah anak kecil remaja ini memiliki kemampuan ini? Bagaimana kamu tahu tanpa mencoba? Apakah Anda memiliki pilihan yang lebih baik sekarang? Kata-kata Qin Yichen membungkam Dark Ghost. Memang, dia tidak punya pilihan. Lin Aoqing tidak akan pernah benar-benar ingin Old Lin sembuh. Apakah kamu sudah menjadi master pemurnian pil? Tiba-tiba, Dark Ghost mengingat spirit power yang tajam tadi, dan itu penuh kejutan.
Kapan kota Suanyun menghasilkan master pemurnian pil yang begitu muda? Aku percaya padamu sekali. Melihat wajah percaya diri Qin Yichen, Dark Ghost mengerang sedikit sebelum membuat keputusan. Saya belum melihat Brother Lin selama hampir sebulan. Di tahun-tahun ini, tubuhnya tidak sebaik satu hari, dan dia sering bangun selama beberapa hari. Dark Ghost meratap. Meskipun dia tidak pernah menyerah mencoba menyelamatkan Lin Huarong dalam 10 tahun terakhir, setiap kali dia mengundang master pemurnian pil yang membayar mahal, dia tidak dapat memahami penyebabnya, dan seiring waktu, dia putus asa. Qin Yichen mengikuti di belakang Dark Ghost dan datang ke depan kediaman keluarga Lin. Beberapa petugas kebersihan keluarga Lin, yang sombong dan sombong, semuanya berubah sedikit setelah melihat Dark Ghost. Sama sekali tidak bermaksud memblokir, dan bahkan secara aktif menawarkan jalan. Jelas, mereka sangat takut pada pemabuk ini. Bahkan Qin Yichen, yang berada di belakang Dark Ghost, memasukkannya tanpa memeriksanya. Ini bukan pertama kalinya Dark Ghost membawa orang ke sini. Hampir setiap saat, mereka membawa 1 atau 2 pil Refining Masters. Mereka sudah lama terbiasa, apalagi karena kondisi Lin Huarong, Dark Ghost hanyalah tong mesiu. Siapapun yang akan memprovokasi dia saat ini pasti dipukuli, dan tidak ada yang akan memimpinnya. Oleh karena itu, mereka tidak akan meminta kesenangan diri sendiri. Setelah memasuki Lin Mansion, Qin Yichen tidak cepat atau lambat berada di belakang Dark Ghost, tatapannya melirik rumah mewah ini. Dibandingkan dengan keluarga Lin ini memang banyak gayanya. Bagaimanapun, itu adalah keluarga angkatan bersenjata pertama di kota Suanyun. Di dunia ini di mana pengawal utama dihormati, tinjunya besar, dan akan selalu ada keuntungan. Saat dia berjalan melewati aula di depannya di jalan beraspal berkerikil biru, mata Qin Yichen di bawah ember hitam tiba-tiba sedikit menyipit. Dalam persepsi kekuatan rohnya yang tajam, dia bisa melihat beberapa mata samar-samar ditembakkan dari beberapa sudut gelap di sekitar tempat ini, bahkan dari perbukitan berbatu, dan mengambil setiap tindakan dirinya dan Dark Ghost ke matanya. Namun, mata ini hanya tertuju pada mereka sebentar dan kemudian menghilang. Memikirkan mereka juga merasa bahwa mereka tidak mengancam mereka, dan mereka takut membuat Dark Ghost marah. Pertahanan di dalam keluarga Lin sangat sulit. Qin Yichen merasa bahwa jika dia membiarkan dirinya masuk, saya akan sangat tidak mungkin melihat Old Lin. Apalagi jika ditemukan, orang-orang Lin Aoqing mungkin masih mentransfer Old Lin. Di ujung jalan berkerikil ini, pupil Qin Yichen sedikit menyusut. Karena dia menemukan bahwa di ujung jalan setapak, ada aula mewah, dan melalui pintu aula yang tersembunyi, samar-samar dia bisa melihat ada banyak orang berdiri di sana, Lin Aoqing, di antara mereka. Siapa? Dan tepat ketika tatapan Qin Yichen tertuju pada Lin Aoqing menoleh dengan tiba-tiba seolah-olah dia menyadarinya, dan menatap langsung ke arah Qin Yichen melalui celah di gerbang. Sua! Hai, dengan amarahnya, beberapa siluet bergegas keluar dari segala arah, menghentikan Qin Yichen dan Dark Ghost di tengah. Oh, Paman Black, ini kamu. Pada saat ini, Lin Aoqing juga perlahan keluar dari aula. Ketika dia melihat Dark Ghost dan siluet yang diselimuti jubah hitam di sekelilingnya, sedikit lengkungan keluar dari sudut mulutnya. Huff. Dark Ghost dengan dingin mendengus, sama sekali tidak berbicara, tetapi sedikit marah, tetapi secara tidak sengaja menyebar keluar dari tubuhnya. Ini adalah master pemurnian pil yang diundang oleh Paman Hitam lagi. Tes, bukan keponakan muda yang suka bicara. Paman Hitam, tuan yang kamu undang, kekuatan roh benar-benar lemah. Lin Aoqing tertawa kecil, dan nadanya juga konyol. Setelah matanya tertuju pada Qin Yichen, dia berhenti. Buruk. Qin Yichen dalam satu hati gemetar, karena dia melihat kilatan keraguan di mata Lin Aoqing, dan Lin Aoqing semakin mendekatinya. Lin Aoqing, beri kamu 5 detik. Siapapun yang berani berdiri di depanku, mati. Ketika Qin Yichen gugup, Dark Ghost berbicara, dan momentum pembangkit tenaga martial Grandmaster Peak keluar darinya. Embusan angin juga mengguncang jubah semua orang. Menghadapi ancaman Dark Ghost, Lin Aoqing baru saja menyelinap. Dia berjalan di depan Qin Yichen dan menyipitkan mata ke pria berjubah hitam di depannya, seolah ingin melihat siluet di dalam melalui ember hitam. Sua, dan tepat ketika Lin Aoqing ingin menjangkau dan membuka ember Qin Yichen, lengan yang tebal bercampur dengan angin kencang, dan dia tidak menunjukkan simpati terhadap pintu serangan Lin Aoqing.
Hehe, Paman Hei, jangan terlalu peduli. Aku hanya ingin tahu Grandmaster pemurnian pil mana yang kamu undang kali ini. Menghadapinya tinju ini, Lin Aoqing masih memilih untuk menghindar dan menghindar. Dia melambaikan tangannya dan memberi isyarat agar orang-orang di sekitarnya melepaskannya. Setelah lebih banyak menonton Qin Yichen 2 di bawah jubah hitam, dia berbalik dan berjalan ke aula. Setelah memasuki lobi, keraguan yang tidak sama sekali di mata Lin Aoqing berkurang, dan dia segera mengedipkan mata pada Lin Xiyun, yang mengerti anggukan itu dan berjalan keluar dari sisi lobi. Asuransi yang bagus. Qin Yichen tidak bisa membantu tetapi menyeka keringat dingin saat ini. Jika Lin Aoqing baru saja menemukan dirinya, bahkan jika Dark Ghost ada di sana, saya khawatir dia harus melepaskan diri kali ini. Kemudian, tidak ada lagi hambatan di sepanjang jalan. Dark Ghost membawa Qin Yichen ke kedalaman rumah keluarga Lin, dan perlahan berjalan ke salah satu kamar utama. Pintu dibuka, dan Qin Yichen mencium bau medis campuran, yang sangat buruk. Di ruangan ini, ruang internalnya cukup luas. Di tengah, ada tempat tidur besar yang diletakkan di sana. Seorang lelaki tua dengan wajah kering terbaring di atasnya. Di samping tempat tidur, ada 4 patua duduk di lantai. Suara pintu, mata mereka diproyeksikan. Setelah melihat itu adalah Dark Ghost, mereka tidak terlalu peduli, tetapi kemudian memejamkan mata, tampaknya lelah. Dalam hal ini, Dark Ghost jelas tidak aneh, dia membawa Qin Yichen langsung ke tempat tidur, menatap lelaki tua yang sedikit lebih kurus, dan matanya sedikit berkedut. Setelah menarik napas, dia bergumam, "Lin Brother, aku Lao Hei datang menemuimu lagi." Tetapi lelaki tua itu sama sekali tidak bereaksi, tampaknya sedang dalam kelesuan. Qin Yichen juga perlahan mendekati tempat tidur besar. Setelah mengamatinya, kulitnya tiba-tiba menjadi sangat bermartabat. Orang tua di ranjang besar ini memiliki banyak bintik hitam padat di wajah dan lengannya yang kering, dan napasnya sangat lemah, dan sepertinya bisa berhenti kapan saja. Jelas, ini sudah menjadi penyakit serius. Chapter 53. Agak serius. Melihat seorang lelaki tua melangkah ke kuburan, Qin Yichen berbisik. Dia awalnya mengira bahwa kakek tua Lin memiliki umur sekitar 1 tahun. Situasinya seharusnya tidak terlalu buruk, tetapi dia tidak menyangka akan mencapai kondisi kelelahan seperti itu. Jika bukan karena basis kultivasi Old Lin, perubahan ke orang lain akan membunuh Yellow Springs sejak lama. Pergilah tanpa kemampuan itu. Seorang lelaki tua membuka mulutnya, berteriak dengan dingin, tanpa meninggalkan emosi. Mereka telah melihat terlalu banyak ahli pemurnian pil untuk mengatakan hal-hal seperti itu, jadi jika Anda menganggap Qin Yichen sebagai orang yang tidak kompeten, Anda tidak dapat berhenti berbicara. Diam. Anehnya, kali ini Dark Ghost menegurnya, dan kemudian, dengan pandangan yang salah dari keempat lelaki tua itu, bertanya dengan gugup, "Bagaimana, apakah ada jalan?" Mendengar kata-katanya yang cukup sopan, keempat lelaki tua itu tercengang lagi. Anda tahu, dalam kasus biasa, Dark Ghost adalah yang pertama tidak tahan. Hampir setiap master pemurnian pil yang datang kepadanya akan dimarahi olehnya begitu dia berkecil hati dan kemudian pergi. Qin Yichen tidak mengganggu mereka. Sebagai gantinya, dia membuka kelopak mata Old Li, mengeluarkan jarum perak kecil, memasukkannya ke tangan Old Lin, dan menciumnya di ujung hidungnya. Untuk sesaat, secara berbeda dikatakan, "Tidak apa-apa, saya bisa menyimpannya." "Bisakah kamu menyelamatkan?" Keempat lelaki tua itu segera berdiri, dengan ekspresi luar biasa di mata mereka. Setelah bertahun-tahun, bahkan tuan yang diundang dari Royal City menggelengkan kepalanya dan pergi. Mereka mendengar dua kata ini untuk pertama kalinya. Sungguh, Dark Ghost bahkan lebih bersemangat, meraih tangan Qin Yichen. "Omong kosong, kamu lepaskan dulu." Qin Yichen merasa tangannya hampir patah dan dia memarahi giginya sambil menyeringai. "Aku ceroboh, ceroboh." Dark Ghost dengan cepat melepaskannya dan tampak sedikit malu dan tidak tahu harus meletakkan tangannya di mana. "Huff," kata Qin Yichen mendengus ringan, "ini adalah gejala air gerhana." Air gerhana. 5 orang memandangnya dengan tatapan kosong, tampaknya tidak pernah mendengarnya. "Itu racun, tapi wilayah kilin surgawi seharusnya tidak benar." Mata Qin Yichen sedikit membeku, lalu dia melanjutkan, "Racunnya tidak berwarna dan tidak berasa. Mereka yang keracunan tidak akan mengalami kelainan dalam 3 hari, tetapi setelah 3 hari,
mereka akan terkikis oleh air beracun Eros pertama, lesu, lalu lesu sepanjang hari. Air yang tenggelam akan mengikis tubuh orang yang keracunan selama mengantuk, tidak lebih dari 1 tahun, orang yang terkena racun akan membusuk dan mati. Omong-omong, Qin Yichen melirik keempat lelaki tua yang tampaknya lelah dan berkata, alasan mengapa Pastor Lin dapat hidup sampai hari ini, mungkin beberapa dari mereka tidak terganggu karena Pastor Lin mengirimkan True Origin. Namun, setelah mengamati kulitnya, dia memasukkan jarum kecil, dan dia benar tentang gejala Old Lin dan penanggulangannya. Ya, pada awalnya Lin hanya dalam suasana hati yang buruk sepanjang hari, tetapi kemudian, dia akan jatuh ke dalam kelesuan dari waktu ke waktu. Selama periode ini, kami juga menggunakan banyak obat Divine Pill, tapi paling banyak hanya untuk membangunkan Lin sementara, gejala yang sama akan muncul lagi. Dark Ghost sangat bersemangat dan menangis. Dia benar-benar tidak menyangka Lin Aotian, yang telah hilang selama bertahun-tahun, dan menemukan seseorang yang bisa menyembuhkan Lin Huarong. Saudara ini, tidak, Tuan, bisakah Tuan ini menyelamatkan saya Patriark? Orang tua yang baru saja berbicara, tetapi malu karena kekasaran barusan, dan dia menggosok tangannya dengan canggung, dengan sangat menyesal berbicara kepada Qin Yichen. Jika itu mengganggu Tuan karena dia, diperkirakan dia akan merasa bersalah seumur hidupnya. Tentu saja saya memilikinya, tetapi saya tidak bisa mengatakan apakah dia bisa pulih, lagi pula, sudah bertahun-tahun. Kulit Qin Yichen sedikit bermartabat. Ketika dia melihat corak 5 orang berubah, dia melanjutkan dengan berkata, bahkan jika asal sejatimu berlanjut, tubuh Old Lin saat ini tidak akan bertahan lama. Nah, begitu tubuhnya mulai membusuk, bahkan jika dia diselamatkan, diperkirakan dia tidak bisa menggunakan kekuatan. Namun, jika Anda ingin mendetoksifikasi racunnya, masih ada beberapa risikonya, jadi, apakah Anda ingin dia mati di bawah siksaan racun ini, atau biarkan saya mengambil risiko dan mencoba melihat apakah itu dapat diselamatkan? Pilihan ada padamu. Setelah dia menjelaskan taruhannya, kelima orang di ruangan itu saling memandang dengan cemas dan terdiam. Menyimpan, masih belum disimpan, ini adalah pilihan yang sulit. Namun, terutama keempat lelaki tua ini, mereka semua memperhatikan bahwa, meskipun didukung oleh asal-usul sejati mereka, putra Tuan masih berdiri diam, tetapi tubuhnya masih tidak sebaik hari ini, terutama baru-baru ini, Tuan putra nafasnya semakin lemah dan semakin lemah, saya khawatir seperti yang dikatakan pria berjubah hitam itu sebelumnya, itu akan mulai membusuk. Setelah melihat keempat lelaki tua itu, mereka semua melihat ke arah Dark Ghost. Meski status mereka berempat di keluarga Lin sangat tinggi, yang dibicarakan hanyalah seorang pelayan tua yang berada di sebelah Lin Huarong, dan Dark Ghost adalah seorang pemuja yang memiliki persahabatan seumur hidup dengan Lin Huarong. Karena Little Brother kamu yakin, aku akan menjagamu. Setelah erangan gelap, Dark Ghost mengertakkan giginya, dan membungkuk pada Qin Yichen, sebagai hadiah. Adik laki-laki, empat patua mendengar gelar ini, mereka semua terkejut. Sebelum Qin Yichen datang ke tempat tidur dan mengangkat ember, mereka melihat wajah yang bisa digambarkan halus dan cantik. Ada sentuhan ketakutan. Awalnya mendengarkan suaranya, mereka tahu bahwa pria berjubah hitam ini tidak akan terlalu tua, tetapi tidak menyangka akan begitu muda. Seorang remaja laki-laki, dia benar-benar memiliki cara untuk menyembuhkan racun aneh di Old Lin. Mereka tidak bisa tidak bertanya-tanya. Tapi melihat apa yang Dark Ghost tidak katakan sama sekali, mereka tidak berbicara terlalu banyak. Untuk kecurigaan mereka, Qin Yichen sama sekali tidak menjelaskan apa, dia langsung mengambil tangan kanan Lin Huarong yang kering, dan kemudian kekuatan roh dibor ke punggung tangan kering Lin Huarong. Dengan masuknya kekuatan roh ini, Lin Huarong, yang awalnya tidak sadarkan diri, tiba-tiba gemetar saat ini. Kemudian Qin Yichen mengendalikan kekuatan roh dan dengan cepat memasuki meridian lengannya. Dengan persepsi spirit power, kondisi Lin Huarong di dalam tubuh juga muncul di benak Qin Yichen. Alis Qin Yichen tidak bisa menahan kerutan saat dia melihat kemerosotan yang hampir meridian. Kedalaman keracunan Lin Huarong agak tidak terduga. Di meridiannya, dia bahkan akan menjadi hitam. Setelah bertahun-tahun, bahkan pengawal utama True Origin dengan 4 alam martial Grandmaster telah dihangatkan, dan berbagai bantuan obat-obatan spiritual hanya untuk menunda erosi air gerhana, tetapi tidak dapat diblokir. Beginilah munculnya bintik hitam di permukaan kulit Lin Huarong,
dan bagian dari bintik hitam tersebut seringkali merupakan area erosi yang terlalu dalam. Jika semakin parah, itu akan mulai bernanah. Tampaknya tidak mungkin membuang racun ini sekaligus. Anda hanya dapat memilih untuk membersihkan bagian terlebih dahulu, biarkan dia memulihkan pikirannya, lalu perlahan-lahan sesuaikan dengan obat. Dengan desahan di bawah hati Qin Yichen, Spirit Power mengikuti meridian lengan Lin Huarong ke pembuluh darah utama di dalam tubuhnya. Sekian dulu video kali ini. Untuk selengkapnya, teman-teman bisa share, like, dan komen. Terima kasih banyak. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dan bye-bye. Jangan lupa beristirahat.